Mangroves are highly productive ecosystems and effective climate mitigation tool that can grow in a low-nutrient environment. These Indonesian mangroves have larger carbon stocks than most mangroves throughout the world. The global average ecosystem carbon stock for mangroves is about 856 tons per hectare. On top of that, mangroves also protect coastal areas from sea level rise, storm surges, tsunamis, and erosion. They also serve as breeding and nursing grounds for diverse aquatic and terrestrial species, a vital role that made them known as supermarkets of the sea. Hutan produksi berkelanjutan merupakan hutan yang dapat menghasilkan hasil yang bernilai ekonomis yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup saat ini dan di masa depan. Manfaat berbagai produk dan jasa dari hutan mangrove telah dirasakan oleh manusia, baik berupa kayu maupun produk non-kayu. Produk kayu digunakan sebagai kayu konstruksi ringan, grafik bangunan perahu, jembatan, tiang pancang, arang, penyamak, tanin, dan pulp. Hasil hutan bukan kayu termasuk kerupuk jeruju, permen dan kue berapi-api, lebah madu, berbagai kerajinan kerang, berbagai spesies ikan dan krustase. Kawasan hutan mangrove juga menyumbang nutrisi bagi ekosistem sekitarnya, karena sampah mangrove yang turun akan terurai menjadi bahan organik. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi mangrove di kawasan hutan produksi saat ini masih didasarkan pada sistem silvikultur hutan mangrove sesuai dengan SK Dirjen Kehutanan Nomor 60 Tahun 1978 mengenai pedoman sistem silvikultur hutan payau. Sistem silvikultur yang diterapkan pada sistem ini adalah sistem pohon induk atau seed tree method dengan meninggalkan sekitar 40 pohon sebagai pohon induk. Secara garis besar, sistem tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, rotasi tebangnya adalah 30 tahun. Rencana kerja tahunan atau RKT dibagi ke dalam 100 hektar blok tebangan dan di setiap blok tebangan tersebut dibagi-bagi lagi ke dalam 10 sampai 50 hektar petak tebang. Rotasi tebangan dapat dimodifikasi oleh pemegang konsesi yang didasarkan pada kondisi habitat, keadaan ekologi, dan tujuan pengelolaan hutan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kehutanan. Sebelum penebangan, pohon-pohon dalam blok tersebut harus diinventarisasi dengan menggunakan sistematik strip sampling dengan sebuah jalur selebar 10 meter dan jarak di antara rintisan jalur lebih kurang 200 meter. Inventarisasi harus dilakukan oleh pihak pemegang konsesi. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, Direktorat Jenderal Kehutanan akan menetapkan apakah hutan tersebut layak untuk ditebang atau tidak. Bila hutan tersebut layak untuk ditebang, maka Direktorat Jenderal Kehutanan akan menentukan annual allowable cut-nya. Kemudian, pohon-pohon yang ditebang harus mempunyai diameter sekurang-kurangnya 10 cm pada ketinggian 20 cm di atas akar penunjang atau setinggi dada. Hanya kapak, parang, dan gergaji mekanik digunakan untuk menebang pohon. Lalu, penebangan dilakukan dengan meninggalkan 40 batang pohon induk setiap hektarnya, atau dengan jarak antara pohon rata-rata 17 meter. Diameter pohon induk adalah 20 cm yang diukur pada ketinggian 20 cm di atas pangkal banir bagi jenis Bruguera sp dan Seriop sp, atau di atas pangkal akar tunjang yang teratas bagi Rhizopora sp. Pada umur 15-20 tahun setelah penebangan dilakukan penjarangan sampai hutan tersebut berumur 30 tahun. Selanjutnya ialah pengeluaran kayu dari dalam hutan dilakukan dengan perahu melalui sungai, alur air atau parit selebar 1,5 meter dengan jarak satu sama lain kurang dari 200 meter. Pengeluaran kayu ini dapat juga dilakukan dengan lori melalui jalan rel. Selanjutnya ialah luas tempat penimbunan kayu termasuk tempat pembakaran arang dibatasi 0,1 hektar tiap 10 hektar areal penebangan. Selanjutnya ialah wilayah yang permudaannya rusak seperti bekas tempat penebangan pohon, kiri kanan parit, bekas jalan rel,
dan bekas tempat penimbunan kayu harus ditanami jenis pohon anggota Rhizoporaceae. Lalu selanjutnya ialah membuat jalur hijau green belt selebar kurang lebih 50 meter di sepanjang tepi pantai dan 10 meter di sepanjang tepi sungai, saluran air, dan jalan-jalan utama. Sehubungan dengan jalur hijau mangrove pada tahun 1990, Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 507 4 BPHH 1990 mengenai penentuan lebar jalur hijau mangrove selebar 200 meter di sepanjang garis pantai dan 50 meter di sepanjang pinggir sungai. Pemanfaatan hutan mangrove, khususnya sebagai penghasil devisa, memang tidak sebesar pada hutan tanah kering atau bukit. Namun, dari segi penyerapan tenaga manusia cukup banyak dengan tingkat keterampilan yang tidak terlalu tinggi dan sering melibatkan masyarakat sekitarnya. Selain itu, biaya rehabilitasi hutan mangrove relatif lebih murah daripada hutan darat. Sejak digalakkannya ekspor non-migas dan diberhentikannya ekspor log oleh pemerintah, barulah pemanfaatan hutan mangrove lebih diintensifkan. Kayu bakau yang dihasilkan dari areal ini akan dimanfaatkan untuk penghara industri arang milik perusahaan dan penghara industri chip. Kayu bakau-bakauan, khususnya jenis bakau, sangat baik sebagai bahan baku industri arang, di mana arang yang dihasilkan mempunyai kalori yang sangat tinggi, terutama arang putih. Apabila dibakar, menghasilkan panas. Api berwarna biru, tidak berasap, dan mengeluarkan aroma yang jatuh dan tersungkur di tanah aku, berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti,